Kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhada Badr, kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid di situ. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, bagaimana kalian menilai syuhada Badr yang sempat mati syahid di Badr? Bagaimana kedudukannya di sisi kalian? Kata Nabi SAW, mereka yang terbaik di antara kami, orang-orang yang luar biasa, karena Allah sudah jamin bagi mereka surga. Kata Jibril alaihissalam, begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di Badr. Gara-gara posisi Badr itu, malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan. Ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha suci, maha mulia, telah menamakan perang Badr dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Memang Allah sengaja menjadikan perang Badr terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung. Tidak ada janjian. Kalau janjian tidak akan terjadi peperangan, karena ini perang pertama. Jiwa masih belum berani untuk melakukannya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 41. Tentu perang Badar kebanyakan di surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang dari ghanimah yang tertinggal di medan perang dari musuh-musuh, ya, tentu yang diperoleh dengan kekuatan perang, terjadi kontak fisik, namanya ghanimah. Kalau yang terjadi penyerangan tanpa kontak fisik, musuh menyerah akhirnya tanpa peperangan, namanya fai. Jadi berbeda istilah, ya. Di sini disebutkan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, baik itu ghanimah atau fai, dengan peperangan atau bukan dengan peperangan, maka sesungguhnya seperlimahnya dikeluarkan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil atau orang terputus jalan, ya. Ini maksudnya kalau ada ghanimah dikumpul semua, nilainya berapa, seperlimanya dikeluarkan untuk sedekah di jalan Allah ini. Di sini tentu ulama membahas panjang lebar tentang masalah ghanimah seperlima itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kerabat Rasul di sini masuk adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Kemudian juga dibagi kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari ghanimah dibagikan kepada orang-orang yang ikut bertempur. Jadi misal ghanimah yang terkumpul 1 miliar dibagi 5, berarti 200 juta gitu kan. 200 jutanya ini dikeluarkan. Di antara yang memiliki hak di situ adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kan sudah meninggal. Maka ini juga yang punya hak adalah kerabat beliau SAW dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari ghanimah peperangan. Kemudian juga yang mendapatkan adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang terputus jalan. Kata Allah SWT dalam ayatnya, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Maksudnya yang turun kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran, kemudian juga turunnya para malaikat, dan hari Furqan maksudnya adalah hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang disebutkan namanya perang Badr, yaitu di mana hari bertemunya dua pasukan yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke kematian Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita review kembali masuk ke kancah peperangan. Jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'adz dan Auf Ibn Afra, maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh. Rupanya orang-orang meninggalkan dia. Sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan. Mereka mau berusaha obati, nggak bisa karena darahnya ngucur terlalu banyak. Sementara pasukan kocar kacir, maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri.
Maka Abu Jahal tinggal sendirian waktu itu, berumuran darah semua, tidak bisa jalan lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahal, ada di kancah peperangan orang ini. Jadi kan? Maka para sahabat menyebar mencarinya. Abu Jahal dicari di korban-korban. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan postur tubuhnya sangat kecil. Dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah. Orangnya sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang. Radhiyallahu anhu. Tapi itu Islam tidak lihat. Islam lihat keimanannya. Abdullah bin Mas'ud adalah ulama yang muslimin setelah masuk Islam, gitu kan? Abu Jahal salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah. Suruh gembala-gembalan kambing, bayar, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahal dalam keadaan sudah setengah sadar, udah darah semuanya, udah nggak bisa, lemas sekali. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan di pihak siapa? Dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nggak tahu nih kalau orang Quraisy kalah gitu. Abdullah bilang, pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal bilang, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Artinya, walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab. Bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk, gitu kan. Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih, bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini orangnya, gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud. Sudah dekat kelihatan, ini penggembala kambing saya di Mekah ini. Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat dengan wahai pengembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini, sungguh engkau telah menaiki gunung. Perkataan Abu Jahal begini, dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar wahai pengembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku sementara aku di atasan, seperti itulah, ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah, rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah, ini Abu Jahal, gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, apakah ini benar? Dia Abu Jahal mati sudah? Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia, ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Makanya dapat julukan Fir'aunnya umat ini.